kita melakukan anotasi. Ya. Karena kalau kita melakukan anotasi itu secara berlebihan, bisa jadi nanti keluar dari apa yang diputuskan oleh hakim. Ya, apalagi nanti kalau yang membuat anotasi adalah lembaga yang bersangkutan. Maka lembaga yang bersangkutan memang sebaiknya hanya memberikan catatan seperti halnya footnote bahwa pasal ini sudah diubah, atau pasal ini sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atau pasal ini dapat ditafsirkan apabila begini. Nah, ini aja. Jadi tidak boleh memberikan penafsiran lain. Karena kalau kita biarkan misalnya publik atau masyarakat membuat anotasi tersendiri, kemudian mereka menafsirkan sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka, ini menjadi sesuatu yang berbahaya. Selamat malam para pemirsa, salam Pancasila, salam konstitusi, visi untuk Indonesia. Nah, kali ini masih di Jember. Kebetulan para dosen-dosen hukum tata negara ada kegiatan yang membahas tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu dosen hukum tata negara dari Universitas 11 Maret Surakarta. Apa kabar Bu Sudi? Alhamdulillah, kabar baik Bu Vita. Cantik sekali, segar sekali malam hari ini. Sama juga lah ya, di dekat daerah Bu Suni ini dekat daerahnya Bu Tejo ya, yang lagi hits lagi ya. Viral ya. Harus solutif. Oke. Nama lengkapnya adalah Dr. Suni Umul Firdaus, sarjana hukum, magister hukum ya. Beliau adalah dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta dan Kepala Pusdem Tanas. Oke, nanti beliau akan jelaskan apa itu Pusdem Tanas ya. Apa kira-kira Pusdem Tanas itu apa, dan di Universitas 11 Maret itu kegiatannya untuk apa? Ya. Jadi Pusdem Tanas itu adalah Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Adalah salah satu pusat studi yang di bawah LPPM. Jadi Universitas 11 Maret ada LPPM, mempunyai beberapa pusat studi, salah satu di antaranya adalah Pusdem Tanas. Pusdem Tanas ini isinya adalah anggota peneliti yang disebut dengan research group. Disebut research group, mereka berbagai bidang ilmu, tidak hanya fakultas hukum saja. Mereka mempelajari demokrasi dan ketahanan nasional, meneliti, melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi demokrasi, ketahanan nasional, Pancasila itu milik semua warga Indonesia, milik berbagai disiplin ilmu. Sangat menarik ya, yang pada intinya NKRI harga mati ya. Iya. Oke, Dr. Suni. Nah, kali ini kami di Jember itu dapat tugas dari Mahkamah Konstitusi tentang anotasi, dan ini sangat menarik ya. Ketika anotasi itu dipadukan di bidang hukum. Nah, kali ini para pemirsa dan para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dr. Sutomo, mahasiswa Fakultas Hukum di UNS Universitas 11 Maret, maupun semua mahasiswa-mahasiswa dimanapun Anda berada, hal yang harus kita ketahui apa itu anotasi, dan ini produk macam apa sih yang akan diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini apa ya? Kue macam apa, atau sejenis apa ini ya? Jadi kita harus paham apa seberapa urgensi atau apa sejarah anotasi ini, dan seberapa penting di dalam kita berbicara tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kita tahu Mahkamah Konstitusi punya 4 kewenangan dan 1 kewajiban ya.
di Undang-Undang Dasar 45 sudah di pasal 24C. Jadi Bu Suni di sini akan menjelaskan tentang apa itu anotasi. Saya berikan kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Vita dan seluruh mahasiswa di Indonesia, baik Fakultas Hukum maupun disiplin ilmu yang lain. Jadi kalau kita bicara anotasi ya, anotasi itu kalau kita lihat di katakanlah di buku, di kamus, itu kita tidak temukan sebenarnya dalam lingkup hukum ya. Jadi anotasi itu adalah sebuah catatan yang diberikan oleh pengarang atau orang lain begitu untuk mengkritisi, untuk mengkomentari atau memberikan ulasan terhadap sebuah karya sastra atau mungkin karya-karya yang dibuat oleh seniman, bisa buku, bisa novel gitu, terkait dengan isi dari buku tersebut. Nah, kalau kita sambung sekarang dengan anotasi putusan, berarti ada putusan di situ. Putusan itu adalah pernyataan hakim yang dibuat secara tertulis, kan begitu ya. Putusan hakim yang dibuat secara tertulis dan ini biasanya dikeluarkan pada proses persidangan. Nah, sekarang apa hubungannya anotasi dengan putusan gitu, atau digabungkan anotasi putusan? Jadi anotasi putusan ini saat ini di dunia hukum itu mengalami pemaknaan yang lebih luas. Tidak hanya kita melihat di dunia sastra saja, tetapi ini digunakan istilahnya juga di dalam putusan tadi, bahwa anotasi putusan ini lebih diarahkan agar seseorang ini lebih mudah membaca sebuah peraturan perundang-undangan yang dilakukan atau telah di judicial review atau diputuskan, karena ini kita berbicara di Mahkamah Konstitusi, berarti sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun tidak tertutup kemungkinan anotasi putusan ini juga ada di lingkup Mahkamah Agung yang juga melakukan judicial review. Nah, jadi kembali lagi ini saya sampaikan bahwa anotasi putusan ini pada intinya sebenarnya adalah kalau kita kembali pada definisi, maka di sini memberikan catatan ya, bisa juga memberikan kritik terhadap putusan. Tetapi pada kesempatan ini anotasi yang kita lakukan atau kita bisa melihat anotasi itu dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah karena ingin memudahkan masyarakat untuk membaca undang-undang yang sudah dirubah atau sudah di judicial review oleh MK, biar nggak nyari-nyari lagi. Nah, ini dikasih sejenis footnote. Nah, footnote inilah yang kemudian disebut dengan anotasi putusan. Jadi misalnya kita buka undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, besok kita akan mau pilkada serentak. Nih, ada banyak sebenarnya masyarakat yang mengajukan judicial review menganggap pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang pilkada ini merugikan. Kemudian oleh MK diputuskan, bisa dikabulkan, bisa ditolak, bisa tidak diterima. Nah, persoalan yang ada di anotasi ini adalah putusan-putusan yang sudah dikabulkan oleh MK. Sehingga kalau dikabulkan berarti ada perubahan dong undang-undang dasarnya. Maka itu kemudian MK tidak punya kewenangan untuk berubah undang-undang, tapi memberikan catatan di situ, katakanlah mana pasal mana yang dirubah atau pasal mana yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau frasa mana yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dicatat dalam sebuah anotasi yang disusun secara sistematika sehingga masyarakat mudah. Oh, berarti pasal ini sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Khawatirnya nanti kalau tidak ada anotasi, orang-orang masih menggunakan undang-undang tersebut dan ternyata itu sudah dirubah dan kemudian itu sudah menjadi sebuah keputusan di masyarakat padahal tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka itu akan menjadi merugikan masyarakat. Nah, ini pandangan yang pertama. Kemudian pandangan yang kedua, anotasi tidak selalu berarti bahwa itu hanya sebuah catatan footnote, karena memang tidak ada sebuah kewajiban bagi lembaga peradilan untuk membuat anotasi, tidak ada kewajiban. Dan anotasi itu juga memberikan ruang kepada publik kalau dia juga ingin melakukan anotasi. Tapi anotasi macam mana yang dilakukan oleh publik itu juga tidak ada prosedur atau tata
misalnya ada sebuah keputusan, kemudian keputusan itu kita lihat ini pokok perkaranya apa, dilihat di dalam anotasi yang dibuat oleh publik tadi, pokok perkaranya apa, putusannya seperti apa, kemudian implikasinya seperti apa, kemudian rekomendasi pelaksanaannya seperti apa. Nah ini juga bisa dikategorikan sebagai anotasi. Tapi saya memberikan catatan juga, kalau memang publik ingin melakukan anotasi, ya dalam anotasi yang kedua tadi, karena ada komprehensif ya, ada kasus posisi atau pokok perkara, kemudian implikasi, kemudian rekomendasi untuk implementasinya seperti apa, ini sebaiknya dilakukan secara ilmiah. Jadi menggunakan metode-metode penelitian yang ilmiah sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Begitu kita. Oke, Dokter Suni, berarti artinya gini, tadi Dokter Suni mengatakan bahwa anotasi itu tidak ada kewajiban, sebenarnya tidak ada kewajiban dari lembaga-lembaga untuk membuatnya. Tetapi ini berarti Mahkamah Konstitusi punya langkah progresif yang dia punya secara etika moral ya, dia punya kewajiban untuk mewartakan kepada masyarakat bahwa ini loh putusan-putusan, jangan-jangan ada putusan yang sudah artinya sudah pasal sudah mati, kemudian masih tetap dipakai untuk di sidang ya di mahkamah. Ini rawan banget ya. Jadi ini sangat penting. Jadi sebenarnya tapi lebih idealis kalau siapa yang membuat putusan itu kemudian dia membuat anotasi ya. Dan kita dosen hukum tata negara hanya memberikan suatu pandangan ya, atau bagaimana ini sehingga bisa klop ini dengan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi anotasi itu tadi dikatakan bukan kewajiban MK, tetapi kalau MK mencari dasar hukum, sebenarnya di Undang-Undang MK juga dijelaskan bahwa MK bisa membuat sebuah peraturan dan lain halnya untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, tapi tidak menyebut untuk melaksanakan anotasi kan begitu. Nah, sekarang persoalannya kita harus sangat hati-hati dalam melakukan anotasi. Karena kalau kita melakukan anotasi itu secara berlebihan, bisa jadi nanti keluar dari apa yang diputuskan oleh hakim. Ya, apalagi nanti kalau yang membuat anotasi adalah lembaga yang bersangkutan, maka lembaga yang bersangkutan memang sebaiknya hanya memberikan catatan seperti halnya footnote bahwa pasal ini sudah diubah, atau pasal ini sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atau pasal ini dapat ditafsirkan apabila begini. Nah ini aja. Jadi tidak boleh memberikan penafsiran lain. Karena kalau kita biarkan misalnya publik atau masyarakat membuat anotasi tersendiri, kemudian mereka menafsirkan sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka, ini menjadi sesuatu yang berbahaya. Artinya anotasi ini kalau dilakukan lembaga peradilan yang terkait, baik itu MK maupun MA, tidak boleh memberikan tafsir lain pada putusan yang sudah dibuat oleh lembaga peradilan yang bersangkutan. Kalau kita sebagai akademisi mungkin atau juga masyarakat yang tertarik untuk mengkaji anotasi ini, saya kira itu mereka bisa melakukan asal juga dilakukan dengan metode yang ilmiah melalui penelitian-penelitian yang secara sistematika, strukturnya itu sudah ada aturannya. Wah, menarik banget ya untuk para pemirsa maupun mahasiswa ya. Jadi nanti kita tunggu hasil anotasi dari lembaga kita, Mahkamah Konstitusi. Ini sangat menarik. Nah, ini pertanyaan terakhir yang kemudian menjadi bagian terpenting. Apa fungsi anotasi itu, Dr. Suni? Ya, kalau kita lihat fungsinya ini menurut saya dan saya kira juga menurut masyarakat yang ada, ini akan memudahkan masyarakat dalam mengetahui bahwa undang-undang atau peraturan perundang-undangan ini telah mengalami perubahan. Apa yang dirubah tanpa harus melihat putusan dari judicial review itu yang biasanya tebalnya lebih dari 150 halaman. Jadi ya, secara simpel kita sudah mengetahui bahwa pasal ini sudah di judicial review, sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini akan memberikan perlindungan hukum, konkret hak konstitusional warga negara ini bisa lebih pasti lagi
apalagi ini yang memberikan pendapat pakarnya ya. Jadi anotasi adalah hal bagian yang terpenting sehingga masyarakat juga bisa diwartakan bahwa satu persoalan, bayangkan satu pasal aja di putusan MK, mungkin itu ada beberapa putusan yang akan keluar. Kalau tidak kita tidak melihat dengan, jadi penting anotasi ini ya, bisa melihat anotasi itu lebih mempermudah masyarakat untuk memahami putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, terima kasih Dr. Suni. Mungkin ada pesan-pesan buat mahasiswa Fakultas Hukum tentang anotasi atau hukum acara MK dan sebagainya. Baik, untuk pesan mahasiswa Fakultas Hukum terkait dengan anotasi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan dari lembaga peradilan yang lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan ini akan diberlakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Maka kita mahasiswa itu mempunyai tanggung jawab juga untuk melakukan cross check. Mungkin pada saat melakukan anotasi ini ada beberapa yang belum sempat dimasukkan atau ada beberapa yang mungkin terlewatkan, sehingga kita juga mempunyai kewajiban untuk melihat dan juga katakanlah memantau dan mengidentifikasi mungkin ada beberapa putusan-putusan yang belum sempat dianotasikan. Oke, jadi itulah soal anotasi yang kita bahas. Terima kasih Dr. Suni. Ini kesempatan yang sangat berbahagia. Dalam waktu yang singkat saya bisa ketemu dengan kawan-kawan yang ahli dalam bidangnya, dan dengan alat yang sangat terbatas kita bisa melakukan wawancara secara singkat. Terima kasih Dr. Suni. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Dr. Suni ini bermanfaat untuk kita semua dan kita lebih mengerti akan arti pentingnya hukum, arti pentingnya putusan Mahkamah Konstitusi untuk kita pahami bersama. Kata salam Pancasila, salam konstitusi, visi untuk Indonesia.